Dunia ini dipenuhi kasih setia Tuhan. Mari bersandar kepadanya di dalam segala liku-liku perjalanan hidup. Selamat hari Minggu, Misericordias Domini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersukacita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Habakuk 3 ayat 10 sampai 19. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra dalam memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu melesat, dan kilauan tombakmu berkilatan. Dalam kegeraman engkau menginjak-injak bumi, dalam murka engkau mengirik bangsa-bangsa. Engkau bergerak maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan yang kau urapi. Engkau meremukkan pemimpin fasik, melucuti bagian bawah sampai lehernya. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala tentaranya, yang datang seperti badai untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak-injak laut, timbunan air yang bergelora. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Bergetarlah bibirku, rasa nyeri masuk ke dalam tulang-tulangku. Dalam kakiku gemetar. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang. Aku bersukacita dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Menghadapi sual, pergumulan, duka, sakit penyakit, bukan berarti tidak dapat bersukacita dalam Tuhan. Begitulah hidup orang beriman. Dalam kebersamaan dengan Tuhan, dia dapat menyuarakan sukacita dan boleh selalu berharap bahwa ada Tuhan yang boleh memulihkan segala pergumulannya, menikmati jawaban firman-Nya, menenangkan orang beriman. Nabi Habakuk mengatakan tentang hukuman Allah selalu di dalam kerangka penyelamatan. Maka saat hukuman diberikan bagi hidup umat yang dikasihinya, itu dalam kerangka proses keselamatan. Tuhan tidak merenovasi kehidupan umatnya yang berperangai sangat tidak baik, namun menghancurkan total sampai dibuang ke Babel sehingga dapat dibangun kembali. Namun di dalam penganiayaan bangsa besar umatnya selalu di dalam perlindungannya. Sebab bila mana hukuman terlalu berat dengan tidak manusiawi, umatnya akan dibelanya. Demikianlah juga kita yang bersalah dalam hidup tetap boleh memohon perlindungan kepada Tuhan ketika kita sedang menerima hukuman akibat kesalahan sendiri. Ingatlah, mereka yang hidup bersama Tuhan senantiasa hidup dalam sukacita, menikmati anugerah belas kasihan Tuhan. Saat Tuhan hadir hendak menghakimi mereka yang berlaku jahat, alam mengakui kuasa Tuhan. Gunung-gunung gemetar, air bah menderu, samudra dalam memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu melesat, dan kilauan tombakmu berkilatan. Tuhan yang Maha Kuasa akan membela orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Maka siapapun yang diperlakukan tidak benar, baiklah tetap tabah dan sabar, menyerahkan keadaannya kepada Tuhan yang bertindak hingga saat ini. Bangsa yang memperlakukan umat Tuhan tidak benar, maka Tuhan bertindak. Inilah ungkapan Nabi. Dalam
kegerapan engkau menginjak-injak bumi. Dalam murka engkau mengirik bangsa-bangsa. Engkau bergerak maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan yang kau rapi. Engkau meremukkan pemimpin fasik, melucuti bagian bawah sampai lehernya. Tuhan tidak hanya menghancurkan tempat tinggal mereka, namun juga pemikiran dan rencana jahat mereka. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala tentaranya, yang datang seperti badai untuk menyerahkan orang percaya dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Namun dengan kudamu engkau menginjak-injak laut, timbunan air yang bergelora. Sebagaimana penyelamatan umatnya dulu dibebaskan dari tentara Mesir. Tuhan sendiri yang menghancurkan orang jahat, yang menindas orang kecil dengan semena-mena. Orang percaya mengalami penderitaan oleh perlakuan orang jahat, tetapi orang percaya tetap berharap kepada Tuhan, memohon keselamatan daripadanya. Dengan tenang, orang beriman akan menantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang mereka. Orang percaya boleh tetap berharap dan bersuka cita. Diungkapkan dengan sukacita seperti panen yang gagal, namun tetap berpengharapan. Sekali pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, aku akan bersuka cita di dalam Tuhan, bersorak-sorai dalam Allah penyelamatku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Begitulah orang-orang yang selalu bersandar kepada Tuhan di segala pergumulannya. Hiduplah bersama Tuhan dalam segala persoalan hidup, maka kita akan beria-ia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami tetap berpengharapan, berserah kepada Engkau. Sehingga dalam perjalanan kami dapat merasakan belas kasihan-Mu, sehingga kami dapat terus-menerus bersuka cita. Sertai kami ya Tuhan dalam segala pergumulan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namaku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.